Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak ingin mengecek kehadiran di antara kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Rian Aditya hadir. Hadir, Pak. Oke, yang kedua Asril. Apakah ada Asril? Hadir, Pak. Oke. Yang terakhir Ella. Ada Ella? Roh, Pak. Oke, hadir semua ya. Kepada Rian Aditya, Bapak minta tolong untuk memimpin doa teman-temannya. Dipersilahkan. Di minggu lalu kita telah belajar tentang, ada yang tahu? Tentang amanah dan jujur, Pak. Betul. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini atau masuk ke materi kali ini, Bapak mau tanya ke kalian. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian ketika melihat fenomena gerhana? Apakah senang, takut, bahagia, takjub, atau seperti apa? Takut, Pak. Takut. Oke. Kemudian yang kedua, ketika di daerah kalian kekeringan, perlukah memanggil dukun dan mengadakan ritual pemanggil hujan? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Pak. Oke. Sholat. Yang terakhir, bila salah satu teman kalian meninggal, apakah cukup kalian melayat saja ataukah lebih dari itu? Lebih, Pak. Oke. Mendoakannya, Lebih, Pak. Mendoakannya. Ikut menghibur juga. Oke, baik. Nah, nanti lebih jelasnya Bapak jelaskan di materi sekarang. Oke. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukum dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami perbedaan ketentuan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Namun, Bapak ingin tahu kemampuan kalian dulu. Bapak share link Google Form, kalian boleh silakan klik link yang Bapak bagikan di grup WhatsApp. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Kita masuk ke materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Yang pertama adalah sholat gerhana. Sholat gerhana dalam ilmu fikih itu pengertiannya adalah sholat kusufain atau sholat dua gerhana. Sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Kemudian yang kedua ada sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat untuk meminta hujan. Jadi tadi yang manggil dukun itu nggak perlu ya, cukup dengan sholat saja. Insya Allah daerah kalian kekeringan bisa turun hujan. Kemudian yang ketiga itu pengertian dari sholat jenazah. Sholat jenazah itu memiliki pengertian sholat yang dilakukan untuk menghormati mayit dari sesama muslim. Nah di situ ada dikerjakan dengan 4 kali takbir, tidak perlu ruku, tidak perlu sujud, langsung salam. Seperti itu. Kemudian untuk hukum dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Yang pertama untuk hukum sholat gerhana yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah sholat istisqa. Sama, sholat istisqa juga hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa, Rian? Sholat sunnah yang diharuskan, Pak. Pinter. Kan? Oke. Kemudian yang selanjutnya hukum dari sholat jenazah yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu memiliki arti bahwasannya sholat tersebut diwajibkan atau dianjurkan atau ditujukan kepada seluruh orang yang berada di tempat tersebut. Akan tetapi sebagian orang ketika telah melaksanakannya maka gugur kewajiban banyak orang di sekitarnya. Untuk ketentuan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Pertama adalah sholat ini berjumlah 2 rakaat. Yang kedua 4 kali ruku. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan khutbah. Dan yang terakhir adalah dilakukannya ketika terjadinya
hana. Kemudian ketentuan sholat istisqa yang pertama. Sholat istisqa itu sama seperti sholat gerhana. Jumlahnya ada 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian perbanyak istighfar. Dan yang terakhir adalah melakukan puasa sebelum dilaksanakannya sholat istisqa. Jadi 4 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa kalian harus berpuasa terlebih dahulu seperti itu. Dan yang terakhir ketentuan dari sholat jenazah. Ketentuan dari sholat jenazah yang pertama apa, Asril? Ketentuan sholat jenazah yang pertama? Yang pertama, mayat berada di depan orang sholat, Pak. Betul, tapi yang paling utama mayitnya harus ada terlebih dahulu. Jangan kita orang masih hidup disolatkan mayit, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua itu dilaksanakannya 4 kali takbir, kemudian tanpa ruku dan tanpa sujud, diakhiri dengan salam. Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok 1, Bapak kasih topik permasalahan, yaitu apa makna, hukum, dan ketentuan dari sholat gerhana. Untuk topik permasalahan di kelompok 2, apa makna, hukum, dan ketentuan sholat istisqa. Dan yang terakhir dari kelompok 3, apa makna, hukum, dan ketentuan dari sholat jenazah. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Bapak punya gambar nih di sini. Kalian bisa tebak apa gambar apa yang menjelaskan dari gambar tersebut. Clue-nya yang pertama ini adalah nama dari penyakit. Ada yang tahu? Saya, Asam urat, Pak. Apa tuh? Samurat. Asam urat. Betul. Silahkan ke Rian Aditya presentasikan. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan umat Islam ketika kekeringan atau tidak ada hujan, atau dalam bahasa Sundanya itu halodok ya, keringan. Betul. Hukumnya itu adalah dianjurkan atau sunnah muakkad, dan ketentuannya itu ada 2 rakaat, ada khutbah, banyak istighfar, dan puasa selama 4 hari. Terima kasih, Pak. Untuk setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa disimak dengan baik-baik. Jadi kesimpulannya, oke, silakan. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kali ini mempelajari 3 sholat sunnah. Yang pertama sholat sunnah apa? Sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana itu dilakukan ketika gerhana berlangsung. betul. Kemudian yang kedua sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Minta hujan, Pak. Betul. Dan yang terakhir ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu dilakukan untuk Sebagai Menghormati mayit, Pak. betul. Untuk refleksi pembelajaran kali ini, Bapak ada pertanyaan nih, apakah pembelajaran pada kesempatan kali ini menyenangkan? Tapi jangan dijawab. Bapak minta kalian jawabnya dengan gestur. Oke, kalau misalkan kalian jawab ya, kalian kasih gestur seperti ini. Kalau misalkan tidak, kasih gestur kayak gini. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Apakah pembelajaran kali ini senang? Menyenangkan? Oke. Kita akan melaksanakan yang namanya post test. Bapak bagikan link Google Form untuk kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Bapak kasih waktu 5 menit. Dipersilahkan. Kita tutup pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Silahkan kepada Rian. Tadi karena sudah membuka, sekarang ditutup. Silahkan pimpin. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.